وقاتلنا وقاتلنا وظهر علينا وغلبنا وتناول من يديه تعالى وقاتلهم حتى ظهر عليه وليعلم من مضاني ما أنت فيه من العيش لم يبقى أحد إلا جاءه حتى يشرككم فيما أنت فيه من العيش وضحك ثم قال إن رسولكم قد سرع قد جاءتنا رسلنا بإذن الذي جاءكم به رسلكم فقلنا عليه هذا ظهر فينا ملوك فجعلوه يحملون فينا بأفواههم ويتركون أمر الأنبياء فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لتقاتلوا معهم إلا ولم يتناولكم أحد إلا صبركم عليه فإذا فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر الأنبياء فعملتم مثل الذي عملوا بأفواههم ولي بيننا وبينهم فلم تكونوا أكثر منا عددا ولا أشد منا قوة قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فما كلمت رجلا bab tentang asbab datangnya nusrah Baidiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan panglima perang Iskandariyah kepada Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata dari Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika kami satu pasukan daripada kaum muslimin yang mana aku adalah amirnya ataupun pemimpinnya. Sampailah kami pada kota yang bernama Iskandariyah. Kemudian ketika kami sampai di sana dan ingin memerangi mereka, maka panglima perang mereka mengatakan, keluarkanlah atau kirimlah satu orang daripada kalian yang mana aku ingin berbicara kepadanya dan dia juga bisa berbicara kepadaku. Kemudian aku pun mengatakan kepada seluruh pasukan tidak ada yang boleh pergi memenuhi panggilan ataupun undangan tersebut kecuali aku. Maka akhirnya aku pun maju ke depan dan bersamaku ada satu orang terjemah dan bersama dia juga bersama ada satu orang terjemah. Kemudian diletakkanlah dua mimbar, untuk dia satu mimbar, kemudian untukku satu mimbar ataupun dua mimbar. Kemudian panglima Iskandariyah itu berkata, siapakah kalian? Kemudian Sayyidina Amr bin As mengatakan, kami adalah bangsa Arab ataupun orang-orang Arab, dan kami adalah orang-orang yang senantiasa keras ataupun hidup dalam keadaan pohon-pohon yang berduri. Dan kami adalah penduduk rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memiliki kota yang sangat sempit ataupun kecil. Dan kami memiliki kehidupan yang keras. Kami memakan bangkai, kemudian kami saling menindas satu sama lain. Kemudian kami hidup dalam keadaan di tengah-tengah manusia yang paling buruk, sehingga keluarlah ataupun datanglah kepada kami seorang laki-laki yang mana ketika itu dia tidak terlalu mulia dari segi nasabnya dan dia tidak terlalu banyak hartanya. Kemudian dia mengatakan bahwa aku adalah Rasulullah SAW. Kemudian dia memerintahkan kepada kami apa-apa yang kami tidak ketahui, dan dia melarang kami terhadap apa-apa yang sudah kami kerjakan. Dan adapun terhadap perintah dia dan larangan dia, maka kami mengejeknya, kemudian kami mencacinya, kemudian kami mendustakannya. Kemudian setiap perkataan-perkataannya maka kami tolak. Sehingga datanglah suatu kaum yang mana ia bukan daripada bangsa kami, yang mana kaum itu mengatakan kepada Nabi tersebut bahwa kami telah membenarkanmu, kami telah beriman kepadamu, kami telah mengikutimu, kami akan memerangi orang-orang yang akan memerangimu. Kemudian pergilah Nabi tersebut bersama kaum itu. Sehingga ketika Nabi itu sudah pergi bersama kaum itu, maka kami pun memeranginya. Tidaklah peperangan yang kami perangi kecuali ia ataupun Nabi dan bersama kaumnya itu selalu mendapatkan kemenangan. Dan tidaklah mereka ini datang kepada suatu kaum ataupun ke negara-negara daripada tetangga-tetangga Arab kecuali mereka mendapatkan kemenangan. Maka setiap mereka mendatangi suatu kaum pasti mereka mendapatkan kemenangan.
Kalaulah seandainya orang-orang yang mereka datangi, mereka tahu terhadap kehidupan-kehidupan yang kalian alami pada saat ini, yaitu dari segi kenyamanan hidup, maka mereka tidak akan mau tinggal di negara-negara mereka. Mereka tidak akan mau tinggal di tempat-tempat mereka. Mereka pasti lebih memilih untuk pindah ke tempat kalian dengan sebab kalian memiliki kehidupan yang baik. Maka raja ataupun panglima Iskandaria ini pun tertawa, kemudian mengatakan, sesungguhnya Rasul kalian ataupun Nabi kalian yang datang kepada kalian, dia adalah seseorang yang membawa kebenaran. Sesungguhnya dahulu kepada bangsa kami ataupun kepada kaum kami pernah datang seorang Rasul ataupun seorang utusan yang persis seperti kamu bicarakan, seperti Nabi kamu ataupun Rasul kalian. Kemudian kami pun senantiasa mentaati Nabi itu, sehingga ketika raja-raja sudah mulai terbentuk dan Nabi ini sudah mulai wafat, maka mulailah raja-raja itu mereka membuat amalan-amalan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian mereka mulai meninggalkan perintah-perintah ataupun ajaran-ajaran para nabinya. Jika kalian berpegang teguh kepada ajaran-ajaran nabi-nabi kalian, kemudian kalian didatangi oleh seseorang ataupun suatu kaum yang ingin menjajah ataupun memerangi kalian, pasti kalian mendapatkan kemenangan. Dan tidaklah kalian mendatangi suatu kaum untuk memerangi mereka ataupun untuk menjajah mereka, pasti kalian mendapatkan kemenangan. Akan tetapi jika kalian meninggalkan perintah-perintah Nabi kalian, kalian meninggalkan ajaran-ajaran Nabi kalian, kemudian kalian mulai mengikuti amalan-amalan yang sesuai dengan hawa-hawa nafsu kalian, maka peperangan pun akan diserahkan hasilnya kepada kalian. Walaupun kalian ini memiliki kekuatan yang banyak, walaupun kalian ini memiliki pasukan yang banyak, tetapi kemenangan tidak ada bersama kalian. Kemudian Sayyidina Amr bin As mengatakan, aku tidak pernah berbicara dengan seseorang panglima perang yang lebih cerdas ataupun yang lebih pemberani melebihi darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Amin. Dan apa yang kita dengarkan kita nyatakan dan sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in ala sayyidil anbiya'i wa mursalin malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma qul lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhanahu wa ta'ala wa izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan berkumpul dengan senyap atau berkumpul dengan aksen, kemudian dimusyawarakan mengenai bulanan melapor. Bagaimana melapor